Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang kembali di channel IPTV, channel Edukasi Politik Indonesia. Hari ini kami akan membahas suatu isu yang sangat menarik, isu yang saat ini menjadi sorotan publik dan berseliweran di media-media, yaitu isu perihal Jokowi. Dan pada kesempatan hari ini, alhamdulillah IPTV menghadirkan dua narasumber yang kompeten, otoritatif, bicara mengenai isu politik yang saat ini lagi berjalan. Pertama ada Kakanda Bapak Suadi Idris Amir, selaku analis politik sekaligus konsultan politik dari PT Indeks Politika Indonesia. Selamat malam, Kanda. Malam, Dinda. Siap. Kemudian yang kedua ada Dr. Ridwan Pawalang SHI, selaku akademisi, juga pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Selamat malam, Kakanda ini. Selamat malam. Ya. Salam berbahagia untuk kita semua. Baik, jadi sengaja kami mengundang ini untuk bagaimana menganalisis secara dalam ini terkait dengan fenomena isu Jokowi ini. Semakin kesini Jokowi ini semakin menjadi highlight ya di mata publik terkait terutama pada kasus ijazah dan seterusnya. Jadi ada satu pertanyaan yang mengganjal ini, mengapa Jokowi masih diuber padahal dia sudah tidak lagi berkuasa? Mungkin saya ke Pak Dir dulu. Ya. Apa sebenarnya di balik semua ini? Terima kasih, Dinda, Ridwan Saleh, SIP, MSI, dan salam hormat kepada Dinda Dr. Ridwan Pawalang SHI, Siapa dia? pengamat politik Islam kita dari Universitas Muhammadiyah. Dan saya ingin menyapa dulu pemirsa IPTV dimanapun Anda berada. Terima kasih karena kita masih bisa bersilaturahmi melalui channel IPTV ini untuk mengedukasi masyarakat Indonesia. Menarik memang karena ada banyak mantan presiden yang setelah paripurna ya, setelah selesai menjabat, kecenderungan hal-hal yang terkait dengan mereka itu dicuekin atau dilupakan. Sempat sih dulu memang Soeharto, cuma kan Soeharto ini kasusnya lain karena perubahan dinamika politik, sistem politik yang berubah kan dari sistem otoriter ke demokrasi ya, seperti itu. Tetapi dalam konteks demokrasi, mulai dari Presiden Gus Dur, Megawati, SBY, dan Pak Jokowi, hanya Pak Jokowi ini yang setelah menjabat, tetapi kelompok-kelompok yang selama ini menjadi oposisi di masa pemerintahannya, itu masih mengejar beliau. Dan tentu kita semua masih hangat kita melihat, mendengar isu ijazah, bahkan isu pelenseran wakil presiden, putranya Bapak Gibran Rakabuming Raka itu menggeliat baru-baru ini. Deklarasi TNI bahkan Purnawirawan. Melibatkan para tokoh-tokoh Purnawirawan TNI Polri yang kita tahu memiliki nama-nama besar. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa Jokowi dikejar? Seperti pertanyaannya Dinda Ridwan Saleh atau Dinda Rido. Karena memang ada satu kasus unik dalam kasus Jokowi. Artinya Jokowi ini, kita menggunakan istilah Imam Ali, dia memiliki daya tarik dan juga memiliki daya tolak. Kita menggunakan istilah Imam Ali kan, ada memang manusia itu, kata Imam Ali, ia memiliki daya tarik dan daya tolak, di mana daya tariknya itu sangat membuat orang fanatik terhadap dia, dan itu banyak orang sangat fanatik dengan Jokowi. Hasil riset
terakhir saya itu 17% masyarakat Indonesia itu masih sangat fanatik dengan Indonesia dengan Pak Jokowi. Bahkan cenderung mendukung semua hal-hal yang menjadi kebijakan Jokowi di luar pemerintahan, walaupun dia sudah paripurna ya, seperti itu. Tetapi ada juga sekitar 18% dari hasil riset yang pernah kami lakukan itu memang sangat anti dengan Jokowi. Jadi agak hampir balance ini antara orang yang sangat mencintai Pak Jokowi dengan orang yang sangat menolak sosok seorang Pak Jokowi ini. Nah, seperti itu. Ini yang membuat menarik karena jumlah orang yang sangat membenci dalam tanda kutip ya, yang sangat merasa tidak senang Jokowi pernah berkuasa, bahkan anaknya sekarang berkuasa. Tetapi ada juga 17% yang merasa bahwa apa salah Jokowi? Iya kan? Jokowi ini sudah berbuat untuk bangsa ini. Nah, seperti itu. Dan kalau dirata-ratakan, sebenarnya lebih banyak orang berharap Jokowi itu tidak perlu lagi digubris. Dari total data ya. Soal itu. Orang yang mengatakan tidak perlu menggubris Jokowi itu ya kurang lebih di atas 30%. Ya kan? Artinya ya sudahlah, Jokowi ini kan masa lalu. Para kelompok-kelompok oposisi ini kawallah Gibran Rakabumi dengan Prabowo. Ya. Ya kan? Karena nasib bangsa ini bukan lagi di tangan Jokowi. Gibran ini kan hanya wapres. Ya kan? Saya yakin Pak Jokowi pasti sepakat kalau saya bilang wapres itu harus patuh kepada presiden. Ya. Tapi gini kan, saya mohon maaf saya potong ini. Kan selain daripada itu semua, ada isu-isu bahwa kenapa Jokowi masih disorot. Ya. Itu karena masih membayangi pemerintahan saat ini. Oh iya. Dan itu yang banyak ditolak oleh orang-orang gitu. Nah, kalau saya melihatnya ini, kenapa Jokowi itu masih disorot? Karena banyak orang yang sangat ketakutan Gibran ini akan melenggang mulus karirnya. Karena bagi kelompok yang sangat tidak menyukai Jokowi, Gibran ini adalah Jokowi jilid 2. Jokowi jilid 2 ya. Tuh. Ya kan? Mungkin kita sepakat ya, seperti itu. Sehingga dia merasa bahwa kalau kita diam, kalau kita tidak mempresur Jokowi, karena Jokowi ini menjadi patron elektoral bagi Gibran. Orang berpikir bahwa ketika Jokowi kita lemahkan, maka otomatis Gibran pun akan lemah. Karena yang mendukung ini Gibran adalah pendukung Jokowi. Terutama yang 17% itu berpotensi besar menjadi pendukung Gibran Rakabumi Raka. Dan ini angka yang cukup besar untuk Gibran memulai start politiknya di masa depan. Sehingga suka atau tidak suka, ini harus dikerja paket. Ada kelompok yang menyerang Jokowi yang menjadi penyumbang elektoral bagi Gibran, dan ada kelompok yang berusaha menggagalkan Gibran untuk tidak lagi menjadi wakil presiden baik di periode hari ini, dalam arti kata dia dimaksulkan, atau di periode kedua tidak ada lagi yang mau melirik Gibran Rakabumi Raka. Maka kelompok-kelompok ini berpikir bahwa kalau kita tidak bekerja dari sekarang, maka Gibran pasti akan semakin kuat. Karena sampai hari ini, Gibran selaku wakil presiden itu tidak pernah memperlihatkan tanda-tanda bahwa dia berambisi mau melawan Prabowo. Tidak pernah. Dalam kurun 6 bulan terakhir ya. Belum ada tanda ya? Belum ada tanda-tanda. Dan belum ada potensi pecah kongsi ini? Belum ada. Kenapa seperti itu? Ingat Ki, Jokowi ini adalah mantan presiden 2 periode. Jokowi tahu betul bahwa wapres itu hanya pembantu presiden. Hanya membantu presiden mengurus negara. Dia kurang lebih sama dengan menteri-menteri yang lain. Yang membedakan dia lebih tinggi sedikit posisinya dibanding menteri-menteri yang lain. Nah, kalau Jokowi saja di masa jadi presiden tidak ingin diganggu oleh wapresnya, tentu dong dia pasti akan menyampaikan kepada putranya, kau itu hanya wapres, kau harus patuh dan samina wa ta'na kepada Bapak Presiden kita. Karena memang seperti itulah topoksi dari seorang wakil presiden.
kau jangan pernah melakukan manuver-manuver politik. Ini yang saya bayangkan dari pengajaran Jokowi kepada putranya. Kenapa saya berbicara begini dan kenapa saya yakin dengan apa yang saya sampaikan? Karena kalau kita pernah jadi pemimpin, kita tahu bagaimana tidak enaknya kalau wapres tidak patuh. Ya kan? Jokowi sudah bisa membayangkan, wah, kalau wapres tidak patuh itu kan tidak bagus bagi pemerintahan. Nah, tentu dia akan menjaga putranya agar putranya ini patuh kepada presiden. Dan tentu tugas Jokowi hari ini adalah bagaimana menjembatani agar presiden dan putranya itu tetap akur dan ada potensi mereka bisa berpaket 2 periode. Ini menurut analisa saya sementara di Indarido. Saya serahkan kepada Indarido. Disimpan dulu untuk sejenak analisis untuk selanjutnya. Ya. Jadi memang betul ya, karena pada masa akhir pemerintahan Jokowi ya, ratingnya turun. Dan tiba-tiba ijazah ini dimunculkan kembali, dan tiba-tiba rating Jokowi, personal ratingnya ini semakin naik, dan sepertinya Jokowi menikmati dengan gonjang-ganjing seperti itu. Saya ke Pak Dokter ini, Pak Dokter Ridwan. Saya dengan pertanyaan yang sama nih, kenapa Jokowi masih di Uber? Apakah masih ada dendam yang belum tuntas atau gimana nih? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa IPTV TV ya, sangat berbahagia dimanapun berada ya. Tentu ini channel baru yang saya kira sedang mengudara di Makassar dan kita bisa tonton di seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih Pak Hadir, tentu apresiasi yang tinggi mengundang kami datang kembali di studio TV ini. Bapak host kita, terima kasih. Tentu saya kira kalau bicara tentang Pak Jokowi sebagai presiden 2 periode, tentu hal yang saya kira sangat sangat spektakuler ya, dalam arti bahwa Pak Jokowi ini adalah pemimpin yang pernah ada di Republik ini. Dan tentu saja legasi-legasinya itu dikenang oleh rakyat Indonesia, baik itu para pendukung maupun bukan non pendukung. Adalah sesuatu yang tercatat dalam lembar negara, tidak bisa dipungkiri. Nah, terkait dengan mengapa Jokowi ratingnya naik terus dan seperti apa, saya melihat ini bagian daripada strategi tim yang ada di sekitar beliau. Itu satu. Untuk kemudian menjaga itu. Kepentingannya adalah kepentingan anaknya. Sekalipun Gibran adalah wapres, tapi dia jangan terlalu jauh dari presiden. Ratingnya. Paling tidak ya, kalau ada jari gini, ya ginilah, ya. Dan jari tengah dan jari telunjuk ini. Jangan jauh-jauh, seperti kelingking, jangan. Karena kapan jauh, tentu saja itu akan berdampak pada kontestasi dan kompetitor yang ada di sekitar. Tentu saja hari ini perlu dicatat bahwa Pak Jokowi tidak memegang partai yang kuat, punya representasi di DPR. Itu persoalannya. PSI oke, ada anaknya, tetapi apa yang bisa dikata? Non-parlemen. Non-parlemen tidak punya hak suara di DPR. Itu jadi persoalan. Yang kedua, saya kira Pak Jokowi terlalu baik ya, karena petik selama 10 tahun menjadi presiden. Di mana kebaikannya? Memberikan porsi yang proporsional ya kepada mereka yang loyal sama beliau. Baik itu mereka yang berasal dari partai politik, para politisi ya, maupun mereka yang relawan. Projo itu kan luar biasa, Pak. Saya katakan bahwa Projo itu melampaui dominasi daripada partai politik. Melampaui. Nah, orang-orang di Projola ini yang kemudian banyak mendapatkan impact dari kebaikan beliau selama menjadi presiden. Maksudnya nih Pak Dokter, Projo ini memiliki bargaining position yang lebih kuat dibanding partai ya?
di mata Ya, Pak Jokowi? sepertinya begitu dalam hal distribusi kebaikan gitu. Iya. Dalam hal distribusi kebaikan. Artinya gitu. Partai politik ini kan adalah salah satu-satunya lembaga yang dapat mengusung, Pak. Saluran formal. Iya, saluran formal. Nah, sementara kalau misalnya Projo ini selepas dengan partai politik, saya kira Projo itu sudah unggul. Dah? Apalagi kalau memang ada data yang menunjukkan bahwa dia lebih banyak dia dapat, sudah 3 kali langkah itu kalau begitu kan. Nah, ini saya kira yang menarik pada Pak Jokowi. Banyak apa ya, mantan presiden-presidennya, mantan presiden sebelumnya itu punya tim sukses di luar partai politik. Tetapi yang awet hanya Projo ini. Gitu? Bahkan ketuanya jadi menteri kan? Ya, betul. Nah, gitu. Nah, ini saya kira yang menurut saya menjadi bagian daripada mengapa Jokowi hari ini masih diumbar. Bahwa itu akan berdampak pada apa yang diproyeksikan ke depan, tentu pembicaraan-pembicaraan itu mereka yang tahu. Tetapi bagi kita masyarakat, bagi seseorang yang sudah wapres, nggak mungkin dia tidak punya obsesi Untuk untuk level. naik di level berikutnya. Karena ya itu saya katakan bahwa yang paling dekat dengan presiden ini, entah kapan itu, apakah akan menjadi wapres 2 periode atau langsung dari 1 periode jadi wapres dan akan langsung mempromosikan diri menjadi presiden, itu kita tidak tahu. Tetapi bahwa Gibran melalui tim-tim yang ada ini diproyeksikan sebagai baca pres, ya saya meyakini itu ada. Nah, karena itu hari ini tentu ini by design menurut saya, by design. Kalau kita ilustrasikan sebuah makanan, Pak, tidak ditata dengan bagus, jangankan dia basi, mentah itu pada akhirnya dia akan mentah, dia akan mentah dan tidak akan dilirik. Kalau kita masuk di rumah makan kan begitu, Pak. Makanan mana yang diberikan, apakah itu sayur, ikan, daging dan seterusnya. Nah, perlu di adonan yang bagus. Kalau enggak ya apa itu, Pak Hos? Siap. Jadi gini Pak Dokter, saya ingin menegaskan kembali bahwa gonjang-ganjing selama ini yang terjadi kepada Pak Jokowi, menurut Pak Dokter ini itu sudah itu justru by design ya? Menurut saya by design. Dalam konteks strategi politik by ya? design. Mengapa Pak Jokowi juga aktif? Kalau Pak Jokowi saja, misalnya Pak Jokowi pasif, berarti ini barang orang luar yang yang mendesak-desak gitulah, Murni. Tapi ya? kan Pak Jokowi juga aktif di publik, artinya beliau ini menikmati itu barang. Baik, saya lanjut. Iya. Baik, ini menarik sekali nih. Tapi saya ingin kembali ke Pak Dir ya, bahwa di tengah kasus yang begitu menghebohkan publik ini erat kaitannya dengan elektabilitas dan akseptabilitas ya. Menurut pembacaan dan riset Pak Dir ini, apakah ada impact ya atau dampak yang berpengaruh pada akseptabilitas dan elektabilitas baik bagi personal Jokowi maupun pada Gibran? Seperti apa? Ya, ini pertanyaan sangat menarik, Dinda Dokter. Betul. Jadi sebenarnya nyambung nih yang dikatakan tadi Dinda Dokter Ridwan Pawalang. Ya. Saya sepakat bahwa Pak Jokowi menggunakan isu ijazah sebagai pancingan agar dia selalu dilirik publik. Karena memang tidak ada isu di luar isu ijazah yang bisa digunakan kelompok-kelompok yang tidak suka Jokowi untuk mempublikasi keburukan-keburukan Jokowi selain isu ijazah ini. Dia mau menuduh Jokowi korupsi, tidak ada bukti, ya kan? Dia mau menuduh Jokowi misalnya merusak negara ini juga dia tidak punya bukti, ya kan? Hanya asumsi-asumsi yang dalam tanda kutip masih diperdebatkan di kalangan para elit, ya kan? Seperti itu. Nah, ketika dikatakan efeknya ke akseptabilitas dan elektabilitas, Jokowi dari awal itu memiliki tim pemikir yang sangat handal. Terbukti tim pemikir ini mengantarkan dia dari wali kota menjadi gubernur,
dari gubernur menjadi presiden 2 periode. Dan ketika pemikir-pemikir ini masih digunakan, tentu pemikir ini akan berada di belakang Gibran Rakabuming Raka untuk mengawal Gibran agar bisa eksis menjadi wapres ke depan minimal 2 periode. Ya kan? Artinya bukan minimal, maksimal. Minimal 1 periode, maksimal 2 periode. 2 periode, seperti itu. Nah, saya agak ketawa, tetapi saya sepakat dengan pernyataan Bung Anas Urbaningrum di media sosialnya. Saya pernah membaca, dia mengatakan Jokowi menggunakan ijazah sebagai alat untuk memelihara popularitas dan akseptabilitas dan elektabilitasnya. Seperti itu. Saya sepakat dengan pernyataan Bung Anas Urbaningrum ini. Soal itu. Kenapa? Karena Jokowi memberikan ruang orang untuk terus menggunakan isu ini sehingga dia diperbincangkan di publik. Ketika Jokowi diperbincangkan di publik, maka orang akan tentu mengingat Jokowi, dan ketika orang mengingat Jokowi, maka orang akan membanding-bandingkan baik dan buruknya Jokowi. Nah, ketika orang membanding-bandingkan baik dan buruknya Jokowi, saya yakin pasti lebih banyak baiknya Jokowi yang akan diingat dibanding buruknya. Dan itu berimplikasi ke Gibran. Dan itu pasti akan menguntungkan Gibran Rakabuming Raka, karena ketika dominan baiknya dibanding buruknya, maka efek elektoral akan naik bagi Gibran ke depan. Kenapa? Karena Jokowi lebih banyak hal-hal yang positif yang bisa dibicarakan tentang beliau sebagai mantan presiden, dan yang paling mendasar adalah beliau menjadi otak intelektual Prabowo jadi presiden, dan itu diakui oleh Bapak Prabowo. Betul tidak, Dokter? Ketua kelas. Dia ketua kelas kan? Bahkan Pak Prabowo berkali-kali bahwa saya tidak akan jadi presiden kalau saya tidak berguru kepada Bapak Joko Widodo dan tidak ikut Bapak Joko Widodo. Ini secara terbuka Presiden Republik Indonesia kita ini menyatakan itu dalam setiap pertemuan-pertemuannya dengan partai politik maupun elit-elit tokoh negara ini. Seperti itu. Artinya memang Jokowi tahu betul itu bagaimana memelihara akseptabilitas dan elektabilitas dirinya dan Gibran Rakabuming Raka. Dia tahu betul. Sekarang pertanyaannya, apakah ketika isu jasa ini tidak selesai, apakah selesai dengan berdamai atau dipenjara orang-orang yang dalam tanda kutip melaporkan atau memfitnah Jokowi atau menuduh Jokowi? Intinya yang menggunakan jasa ini kan untuk menyerang Jokowi. Apakah tidak ada lagi isu yang bisa membantu dia? Nah, saya sangat yakin Jokowi punya banyak cara untuk bisa memelihara dia punya akseptabilitas dan elektabilitas. Kenapa? Karena Jokowi punya tim yang tahu bagaimana mengangkat sebuah isu, bagaimana mengelola sebuah isu. Apakah isu itu yang mereka buka sendiri atau membiarkan orang lain membuka isu itu untuk Jokowi, yang membuat Jokowi tetap diperbincangkan di publik, dan itu akan membuat perhatian masyarakat Indonesia terhadap keluarga Jokowi masih terjaga. Seperti itu. Sehingga efek akseptabilitas dan elektabilitas Gibran bersama Jokowi itu sendiri ke depan itu tetap terjaga. Minimal dia mempertahankan kelompok-kelompok yang menjadi pendukung fanatiknya hari ini, yang saya sudah sebutkan dari awal, yang jumlah angkanya sekitar 17%. Dan ini angka yang sangat seksi untuk sosok seorang Gibran Rakabuming Raka untuk dipertahankan oleh Bapak Prabowo Subianto ke depan. Sementara seperti itu, Dinda. Baik. Saya kembali ke Pak Dr. Ridwan ini. Jadi sudah mulai ada titik benang merahnya bahwa di balik semua ini ternyata ada memang konstruksi yang saya tidak mau mengatakan disengaja atau gimana ya, balasan, tetapi bagaimana isu ini dimainkan dan nama Jokowi tetap ada di orbit media misalnya begitu. Kalau menurut Pak Dr. Ridwan ini kan akhir-akhir ini Jokowi kembali lagi diisukan bahkan digadang-gadang ingin maju sebagai ketua PSI kalau tidak salah
pada Juli mendatang ya. PSI, mohon maaf, seperti yang dikatakan tadi, PSI adalah partai non-parlemen, sementara Bapak Jokowi ini adalah mantan Presiden Republik Indonesia. Kalau dilihat dari kekuatan personal beliau ini, dia bisa ke partai mana saja. Pertanyaannya, apa sih sebenarnya yang ingin dicapai oleh Jokowi ini dalam analis politik ya, sehingga dia masuk di partai PSI yang notabene ini non-parlemen gitu ya. Kira-kira seperti apa itu? Apa yang ingin dicapai, misalnya goal seperti apa? Apakah ini lahir dari think tank yang pemikir selama ini ya? Iya. Baik dari Mas periode wali kota, gubernur dan seterusnya, itu kita tidak tahu. Tetapi bagi saya, memimpin partai politik sementara kita ini tidak berada di jalur kekuasaan, itu juga tidak terlalu menguntungkan. Mungkin lebih bagus kalau ya diberikan kepada wapres ini PSI. Gibran maksudnya? Iya. Itu akan jauh ada nilai impact-nya ke partai politik dan menambah daya kekuatan seorang wapres. Nah, itu kalau mau yang partai non-parlemen, atau mungkin berpikir yang lain. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau Pak Jokowi memberi kesempatan kepada anaknya memimpin partai politik. Tapi Ya. apakah itu bukan bagian dari strategi juga ya, seperti kasus Ijazah bahwa dia turun levelnya tapi masih diperbincangkan dengan Iya, artinya gini. artinya ada perspektif politik populisme maksudnya begitu Ya, Pak? bisa saja itu terjadi. Tapi ini kan tidak lazim. Perspektif saya tadi itu konstruksi berdasarkan empirisme selama ini, bahwa seseorang memimpin partai politik itu dia berada di posisi sedang berkuasa. Atau siapa partai misalnya, siapa ketum sebelumnya kan SBY, Pak Presiden hari ini Gerindranya, Ibu Megawati dan seterusnya, dulu Gus Dur, tokoh-tokoh sebelumnya Amin Rais, PAN dan seterusnya. Mereka semua ketika memproyeksikan diri masuk di kekuasaan dan sedang berada di kekuasaan, apakah dia posisinya menteri atau apa, dia memimpin partai politik. Sekarang sudah pernah bakti dari kursi kekuasaan, dan seterusnya. Nah, kalau saya memberi modal kepada anaknya, ya berikan kepada anaknya. Kalau memang betul-betul ini barang. Tapi kalau saya sih ya menambah kekuatan partai yang lain. Tidak usah lagi diganggu. Kaisan hari ini memimpin PSI. Kalau mau spektakuler, saya kira lebih bagus 3-3 keluarga ini memimpin partai politik. Kalau memang mau memberikan kontribusi, maksudnya gini loh. Berkuasa ini kan bukan sekedar untuk mengurus bagaimana kita berada pada lingkaran kekuasaan, tapi memberikan legasi yang baik tentang bagaimana berpartai politik yang benar. Misalnya PSI hari ini non-parlemen, bagaimana ketika dipimpin oleh Pak Jokowi yang mantan presiden sudah bisa masuk di parti, dan seterusnya. Nah ini kan yang kita harapkan. Kalau memang itu menjadi sebuah pemikiran untuk ke sana, ya boleh jadi itu akan terjadi. Tetapi kalau tidak, saya kira Gibran hari ini butuh kendaraan. Tidak cukup plat merah RI2, kendaraannya mesti ada partai politik yang menjadi kendaraan politik beliau untuk kemudian memproyeksikan next gitu kan, dan seterusnya. Apakah mau 2 periode di posisi yang sama atau mau langsung loncat ke posisi Presiden, 1 level berikutnya. Saya kira gitu yang yang menjadi analisis saya terkait dengan itu. Atau misalnya ini akan bisa jadi next isu kan, produksi isu Ya. untuk menjaga tadi itu, menjaga itu tadi. Saya menyambung ini ya. Silakan. Yinda Ridho. Saya sama-sama Ridwan. Ada Ridwan Kowalang, ada Ridwan Saleh. Sorry. Nah, karena kita mempertanyakan isu bahwa Jokowi digadang-gadang jadi ketua umum PSI, saya menganalisa seperti ini, dan pemikiran saya seperti ini.
Saya sangat yakin Jokowi tidak akan membiarkan anaknya masuk ke partai manapun. Gibran akan dibiarkan tetap independen dan tidak terikat dengan partai manapun, karena itu adalah strategi yang paling efektif bagi sosok seorang Gibran Rakabuming Raka, sehingga dia bisa membangun hubungan komunikasi dengan semua partai Semua besar untuk mempertahankan posisi Prabowo Gibran jilid 2. Karena ketika Gibran masuk di partai PSI, itu akan membuat hubungannya dengan elit-elit partai politik seperti Golkar, Nasdem, itu akan renggang. Ya kan? Kalau PAN sudah terbuka tidak ingin Gibran di periode kedua kan, artinya PAN pasti sudah punya calon lain. Tetapi kan politik itu dinamis. Ya. Mungkin di Munas kemarin, ya kan, dia tidak memasukkan Gibran sebagai wapres jilid 2 Prabowo, tetapi kan tidak menutup kemungkinan 2029 PAN masih mendorong Gibran selama, saya garis bawah ya, Gibran mampu mempertahankan posisi dia sebagai wapres tanpa berpartai. Karena hari ini Gibran itu atau gerbong Jokowi itu dekat dengan dua partai politik, Nasdem dan Golkar. Kita pasti bertanya, Nasdem kan kemarin di Anies. Iya, karena kemarin kan Anies melawan Prabowo. Tetapi konteks ke depan, Nasdem tahu betul bahwa kalau partai Nasdem mau diuntungkan, maka dia harus melirik Gibran Rakabuming Raka. Dia harus menjadikan ikon Gibran Rakabuming Raka ke depan. Sehingga Nasdem dengan Golkar akan membuka ruang dan mengajak Gibran untuk menjadi bagian dari mereka. Karena itu akan menguntungkan mereka. Nah, terkait misalnya PSI, Pak Jokowi tahu betul bagaimana memelihara akseptabilitas dan elektabilitasnya. Tadi kan saya sudah sampaikan secara kasus ijazah, maka melalui PSI ini, Jokowi akan kembali merawat dia punya konstituen dengan pola-pola yang efektif melalui PSI. Caranya, dia sering mengatakan bahwa saya memimpikan hadirnya sebuah partai yang dimana partai itu betul-betul sangat demokratis, di mana setiap orang yang menjadi bagian dari anggota itu memiliki hak suara. One man, one vote. Itu. Dan kelihatannya PSI merespon pernyataan Jokowi itu dengan menjadikan PSI partai seperti itu. Ya. Dan ini menandakan bahwa PSI memang partai yang memang bisa dikatakan 99% adalah dekat dengan keluarga Jokowi, karena dia merespon apa yang menjadi keinginan Jokowi. Dia juga mengangkat isu akan mengajak Jokowi menjadi ketua umum. Tetapi saya yakin Jokowi pasti akan berpikir keras untuk jadi ketua umum, karena Jokowi akan berjudi ketika dia langsung menjadi ketua umum. Maka ada kemungkinan besar memang beliau terpaksa memilih itu karena hanya dia yang tampil di depan untuk bisa meyakinkan konstituennya. Dari 17% yang saya sebutkan, minimal 5% bisa direbut ketika dia jadi ketua umum. Tetapi itu juga menurunkan grade Jokowi sebagai mantan presiden ketika dia langsung yang menjadi ketua umum di PSI. Karena seyogianya sosok seorang Jokowi itu cocoknya menjadi ketua Dewan Pembina. Sehingga hal yang paling ideal untuk PSI bisa diorbitkan oleh Jokowi dengan cara-cara yang sangat demokratis, bukan dia menjadi ketua umum. Karena ketika Jokowi menjadi ketua umum, biar juga dia mengatakan partai demokratis, orang tidak percaya. Karena dari awal orang tahu PSI ini adalah partai yang sangat dekat dengan Jokowi. Sehingga untuk menjaga demokrasi di partai PSI ini, saya yakin dia akan lebih cocok kalau bukan menjadi ketua umum, tetapi menjadi Dewan Pembina. Dewan Pembina. Di mana dia membuka ruang partisipasi bagi elit-elit tokoh yang belum memiliki partai politik maupun sudah ada di partai politik untuk bersaing menjadi ketua umum dengan cara-cara yang sangat demokratis. Ketika itu dilakukan, maka citra Jokowi akan kembali tambah meningkat, karena orang pasti akan senang dengan cara-cara Jokowi ketika dia bukan menjadi ketua umum, tapi
kemudian membuka ruang. Nah, kita tahu beberapa tokoh sangat layak untuk diberikan kesempatan berkompetisi menjadi ketua umum. Ada Bapak Dudung Abdul Rahman, Jenderal Dudung, Jenderal Purnawirawan ya. Dan nama ini memang masuk dalam incaran PSI. Kalau Pak Jokowi misalnya tidak mau jadi ketua umum ya, ingat ada mantan Menteri Sekretaris Negara 2 periode, Sesnek ya. Bapak Profesor Dr. Pratikno. Ingat, orang dekat Pak Jokowi. Mohon maaf kalau saya salah, kalau saya salah. Panglima hari ini yang sudah hampir purna bakti, sedikit lagi dia pensiun. Beliau pun sangat berpotensi ke depan diberikan ruang untuk memimpin PSI dengan cara-cara yang demokratis. Karena Jokowi akan sangat diuntungkan ketika bukan dia menjadi ketua umum, ketika dia hanya Dewan Pembina. Karena kan yang dipilih secara demokratis ini hanya ketua umum kan, Dewan Pembina mungkin tidak ya, seperti itu. Maka ketika Dudung yang menjadi ketua umum atau Pratikno atau Panglima hari ini siapa, Pak Agus ya? Panglima hari ini siapa lagi? Pak Agus ya, kalau tidak salah. Ya. Nah, Pak Agus ya. Nah, menjadi ketua umum di PSI, maka Jokowi bisa mempersiapkan alternatif bagi Gibran ke depan ketika Prabowo tidak menginginkan lagi Gibran Rakabuming Raka. Karena tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi ini memiliki kapasitas untuk bersama Gibran ketika Prabowo tidak menginginkan lagi Gibran Rakabuming Raka. Tetapi ketika Jokowi dikasih pilihan apakah Gibran melawan Prabowo atau bersama lagi, saya sangat yakin dan hakul yakin Jokowi pasti menginginkan Gibran 2 periode bersama Prabowo ketika Pak Prabowo masih menginginkan Gibran Rakabuming Raka. Kenapa? Karena keduanya menurut saya masih berada pada lingkaran simbiosis mutualisme. Kajian saya sampai bulan ini Pak Prabowo itu elektabilitasnya secara personal atau pendukungnya secara personal belum sampai 50%. Secara personal ini? Secara personal. Artinya beliau masih berada di angka maksimal 45%. Dari 39 sampai ke 45-46 paling tinggi. Artinya beliau belum berada pada angka yang sangat aman untuk kembali memenangkan Pilpres tanpa Gibran. Ingat, saya sudah sampaikan tadi, sampai hari ini menurut data kami, pendukung fanatik Jokowi dan keluarga Jokowi itu masih ada di angka 17%. Angka yang masih sangat stabil untuk mengamankan posisi Gibran untuk dipertahankan menjadi wakil di periode hari sekarang ini, dalam arti kata tidak diganggu, dan hingga 2029 di pertarungan Pilpres berikutnya. Begitu barangkali. Siap. Iya. Ya, saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Dir. Saya ke Pak Dokter lagi. Bahwa bagaimana menurut Pak Dokter ini penerawanannya tentang potensi Gibran ke depan ini? Apakah ada potensi pecah kongsi atau masih akan bergandengan, dan seperti apa misalnya, apa yang bisa membuat hubungan ini retak dan apa yang bisa membuat hubungan ini tetap solid? Secara lasing ya, dalam satu rumah itu tidak mungkin ada 2 kepala keluarga. Ya. Kalau bahasa kita di Jagat Raya itu tidak mungkin dalam satu negara itu 2 matahari. 2 matahari kembali. Tergantung perspektifnya. Apakah Prabowo dan tim-timnya itu menyebut bahwa kehadiran Pak Jokowi itu adalah matahari yang belum pernah terbenam. Ya dah? Dia selalu terbit gitu loh. Dan belum pernah terbenam. Ya paling tidak. Nah, gitu kan. Nah, itu bisa menjadi kajian bahwa hadirnya proksi-proksi hari ini, ijazah palsu sekarang mau diwacanakan untuk jadi Ketua PSI. Ketua PSI, apakah itu bagian daripada upaya mengkonstruksi terbitnya Jokowi terus dan tidak ada upaya untuk terbenam dan seterusnya? Nah, itu kita belum sampai ke sana. Tetapi kan publik akan membaca itu. Publik tidak bisa kita halangi untuk tidak bisa membaca. Nah, sekarang
Apakah Gibran ini akan menjadi wapres 2 periode? Ya tergantung imunitas politiknya beliau. Imunitas politik itu sangat dipengaruhi oleh konstruksi dia berpikir. Maksudnya gini, sekalipun posisinya wapres, tapi butuh juga ide-idenya apa. Kita tahu bahwa Pak JK ini ketika beliau menjadi wapresnya SBY 1 periode dan Jokowi. wapresnya Pak Jokowi 1 periode, punya gagasan tersendiri dan itu dikonstruksi sebagai kebijakan presiden. Misalnya, ya, ketika berdamai antara pemerintah Indonesia dengan GAM, itu kan tidak lepas dari gagasan beliau. Dan beliau ditunjuk sebagai ketua kelas untuk juru damai. Nah, Rekonsiliator. dan seterusnya, ya. Terus di periode Pak Jokowi saya kira banyak gagasan-gagasan beliau. Dan itu dikonstruksi menjadi kebijakan ataupun menjadi bagian daripada program pemerintah. Nah, kita berharap sebetulnya Pak Gibran begitu. Itu harapan kita. Kalau ini bisa dilakukan, saya kira beliau bukan tidak mungkin beliau akan tetap menjadi bagian daripada paket yang ada hari ini. Nah, sangat tergantung saya kira tim pemikirnya beliau, ya toh, yang selama ini mendampingi bapaknya. Apakah dianggap cukup punya kekuatan dan punya yang lain-lain untuk kemudian berhadapan langsung dengan presidennya? Itu sangat tergantung dari kajian para tim yang ada. Termasuk saya kira juga timnya Pak Presiden ini, apakah akan menantang Pak Gibran atau masih ingin menantang bersama Gibran. Itu saya kira dilihat dari seluruh konstruksi Duel atau duet, baik itu kebijakan maupun dimensi-dimensi politik dan sosial ekonomi yang lain. Sebab saya kira kita hari ini itu kesulitan secara ekonomi. Itu harus diakui. Kita kesulitan ekonomi. Walaupun di atas angka ini menjadi perdebatan sendiri, di atas angka ini oke. Ekonomi kita tetap secara mendasar substansi ke bawah ini jadi soal. Nah, ini tanggung jawab Presiden Wapres dan menterinya dan siapa yang terlibat di pemerintahan dan kita semua ini bagaimana supaya kembali bangkit bahwa perekonomian global itu sangat berdampak ke Indonesia. Sementara di satu sisi ya lebih 100 negara di dunia ini hidupnya dapurnya di Indonesia, Pak. Tapi kenapa kita yang kena? Itu kan menjadi tanda tanya bagi kita. Mau diapakan sebetulnya ini? Saya kira gitu. Ya. Jadi belum bisa digambarkan ya apakah Jokowi Gibran duet atau duel. Siapa tahu ada pembacaan. Saya tambahkan ya. Saya melihat potensi mereka berduet atau berduel. Potensi hari ini menurut kajian saya, potensi mereka untuk kembali bersama atau berduet itu masih lebih besar. Karena itu tadi, mereka antara gerbong Pak Prabowo dengan gerbong Pak Jokowi masih ada simbiosis mutualisme yang bisa membuat mereka untuk kembali saling membutuhkan 2029. Karena Pak Prabowo tahu betul, Pak Jokowi tahu dan punya cara untuk merawat anaknya, untuk merawat elektabilitas anaknya dengan Pak Jokowi menjaga citranya. Sehingga Gibran Rakabuming Raka tetap seksi di mata Pak Prabowo karena ketika disurvei elektabilitas pendukung keluarganya yang menjadi pendukung fanatik keluarganya itu masih terawat. Dan hari ini saya belum melihat ada alasan pendukung fanatik keluarga Jokowi itu meninggalkan keluarga ini, belum ada alasan. Karena tuduhan-tuduhan terhadap keluarga ini belum ada yang terbukti. Beda konteksnya, Dinda. Ini saya garis bawah ya. Ketika ada tuduhan kesalahan terhadap Jokowi itu bisa dibuktikan. Misalnya dalam konteks ijazah tidak bisa dibuktikan. Ini kan malah menguntungkan Jokowi. Orang marah kan sama kelompok yang memfitnah Jokowi kan dan menguntungkan Jokowi. Artinya kecintaan orang-orang yang menyukai Jokowi dan keluarga itu semakin tinggi dengan kasus ijazah ini. Nah, sekarang mari kita lihat ke depan. Apakah ada isu lain yang bisa menjatuhkan Jokowi? Yang bisa menjatuhkan citra positif Jokowi? Ini yang kita tunggu ke depan.
Walaupun menurut kajian saya itu agak berat, karena tidak mungkin Prabowo mau mengkhianati Jokowi. Baik dia masih mau menggandeng Gibran Rakabuming Raka, maupun tidak mau lagi menggandeng Gibran Rakabuming, Prabowo pasti menjaga dan mengingat kebaikan-kebaikan Jokowi. Karena tanpa Jokowi tidak tercatat dalam lembar negara ini Ya. sosok seorang Prabowo sebagai Tapi- Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Tapi saya mohon maaf saya potong. Iya. Apa yang membuat Pak Hadir ini yakin betul bahwa Prabowo akan tetap solid Pak Jokowi? Bukankah Jokowi juga meninggalkan PDIP kemarin? Iya. Dan itu bisa saja terjadi tuh. Nah. Dinamika politik seperti itu. Saya mengatakan begini, Pak Prabowo berpikir keras untuk meninggalkan Gibran karena Gibran ini bisa menjadi kartu as bagi figur yang lain. Kita ingat Pak JK. Pak JK itu yang tidak ada presiden di belakangnya mampu menjadi kartu as bagi calon presiden. Siapa yang mengganti Pak JK dia menang. Saya pun berani mengatakan ke depan, selama tidak ada citra buruk yang bisa dialamatkan kepada keluarga Jokowi, siapapun yang menggandeng Gibran potensi menang. Dan ingat, Anies hari ini mungkin tokoh yang belum terlalu memiliki pendukung yang sangat signifikan, tetapi ketika ada indikasi Prabowo meninggalkan Gibran, maka besar kemungkinan komunikasi politik antara Gibran dengan Anies itu akan Bisa terbuka. terbuka. Komunikasi antara Gibran dengan tokoh-tokoh lain, ingat tokoh populer itu di Indonesia ke depan tidak menutup kemungkinan banyak yang muncul. AHY, jangan diremehkan AHY. AHY makin matang loh. Setelah dia jadi menteri ini, ke depan dia pasti akan semakin matang. Ingat, gubernur-gubernur berprestasi, Kan Deddy Mulyadi misalnya. populer akan muncul di 2025. Ingat, Kofifa Indar Parawansa dan Deddy Mulyadi pun ya kan muncul. Dan tidak menutup kemungkinan menteri-menteri yang lain ini banyak yang seksi muncul. Ada seperti sosok Dr. Andi Amran Sulaiman. Dia juga saat ini menjadi primadona di kalangan kementerian. Sehingga beliau akan seksi dan mewarnai pertarungan di 2029. Nah, karena saya menyebut tadi nama sosok seorang Dr. Amran, maka memang dia bisa menjadi alternatif ketika Gibran dengan Prabowo pisah. Ada potensi Prabowo bisa mengganti Dr. Andi Amran, ataupun sebaliknya. Ada kemungkinan Gibran maju 01 dan menggandeng Dr. Amran Sulaiman. Potensi ini terbuka ke depan ketika paket ini pisah. Tapi kalau saya secara pribadi, selama tidak ada kasus yang bisa dialamatkan kepada keluarga Jokowi yang bisa melemahkan akseptabilitasnya, saya yakin Prabowo akan berpikir keras kalau mau melepas Gibran Rakabuming Raka. Seperti itu. Ya, baik. Saya kira ini sudah sesi Siap. terakhir ya. Iya. Dan saya ingin sesi terakhir ini ditutup dengan closing statement masing-masing Oh iya. para narasumber. Silakan dulu, Ah. Hadir. Terima kasih pemirsa IPTV dimanapun Anda berada. Saya ingin mengatakan begini. Jokowi bukan manusia sempurna. Tentu sebagai manusia biasa, dia pasti punya kekurangan. Pasti ada hal-hal yang tidak memuaskan selama dia menjadi pemimpin. Tapi ingat, rata-rata survei indeks kepuasan terhadap kinerja Jokowi itu tidak pernah di bawah 80%. Indeks kepuasannya. Iya, selama dia menjabat. Khususnya periode kedua kan. Artinya hanya 18 sampai 19% sekian yang tidak puas dengan kepemimpinan Jokowi di periode kedua. Dan itu membuat orang mengingat kebaikan-kebaikan Jokowi atau daya tarik Jokowi masih lebih dominan dibanding daya tolak Jokowi ke depan. Ketika, saya ulangi lagi, tidak ada kasus-kasus, isu-isu yang betul-betul bisa dibuktikan publik terkait pemerintahan dia dan dia secara pribadi. Sehingga, menurut saya, tidak etis ketika kita mengalamatkan hal-hal kepada beliau yang berpotensi mempermalukan beliau. Biar bagaimanapun, mantan presiden kita atau Presiden Republik Indonesia ke-7 ini juga harus dijaga dia punya nama ke kancah internasional, karena
kasus ijazah ini menurut saya belum memenuhi persyaratan yang sangat urgent untuk bisa mempermalukan beliau secara internasional. Karena biar bagaimanapun dia mantan presiden, tetap kita harus menjaga nama baik beliau ke kancah internasional. Tapi saya tetap mengapresiasi orang-orang yang ingin apalagi dalam arti kata mengkaji pemerintahan mantan presiden ini, apakah terjadi kesalahan penyalahgunaan yang dilakukan oleh mantan presiden dan keluarganya atau orang-orang dekatnya. Karena memang dalam negara demokrasi kelompok-kelompok seperti ini dibutuhkan, dan kelompok-kelompok seperti ini pasti akan ada, karena itulah yang akan mewarnai perjalanan demokrasi. Tetapi ada kontes-kontes yang harus membuat kita tetap berpikir bahwa dia adalah Presiden Republik Indonesia ke-7 yang kalau tidak terlalu urgent jangan dipermalukan sampai ke kancah. Itu barangkali statement saya. Silakan Pak Dr. Ridwan. Baik, saya selalu katakan bahwa dunia politik itu ada dunia di mana kita selalu aktif, ya, mengaktifasi diri, atau dengan berbagai konten-konten, materi-materi, isu-isu yang kita munculkan. Saya membayangkan bahwa posisi Pak Jokowi hari ini adalah di luar kekuasaan. Di luar kekuasaan dalam arti bahwa beliau ini walaupun anaknya Wapres, tapi sebetulnya apa yang dilakukan Pak Jokowi adalah impactnya ke sana, impactnya ke sana. Anggaplah ini adalah transmitter, dalam rangka mengalirkan, ya, mentransmisikan energi ke anaknya. Karena itu saya kira beliau perlu untuk tampil di publik. Atau ini tidak lazim, makanya saya kira publik mempertanyakan itu. Apakah the next presiden atau anaknya ini akan jadi next presiden itu. Di sisi lain saya kira Prabowo bersama timnya, kabinetnya, dan itu ada di dalamnya Pak Wapres, anaknya Pak Jokowi, Gibran, perlu memperlihatkan betul kinerjanya. Karena dua hal ini yang berbeda, orang yang di luar ini akan masuk, yang di dalam ini bagaimana mempertahankan. Tentu untuk kriteria untuk mempertahankan ini adalah bagaimana janji-janji politiknya itu sedapat mungkin sebelum, ya, paruh semester selesai semester 1 ini sudah harus ada indikator ketercapaiannya di atas 50%. Kapan tidak, saya kira publik akan mempertanyakan. Waktu untuk 2 tahun setengah di semester kedua, itu akan tidak efektif lagi untuk kemudian memberikan aksesibilitas kepada perhatian publik untuk kemudian memberikan penilaian. Memang di awal ini maka siar gratis dan seluruh yang menjadi program andalannya, ya, program unggulannya itu sedapat mungkin sudah sedini mungkin bisa diimplementasikan dan dirasakan oleh masyarakat. Sehingga kemudian itu tadi bahwa elektabilitas, popularitas dan akseptabilitas itu adalah modal untuk kemudian lahirnya elektoral, saya kira gitu, Pak De. Saya kembalikan. Baik, terima kasih, ini sangat luar biasa analisis dari dua narasumber kita, ya. Dan memang yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Dr. Ridwan Pawalan dan Bapak Swadi Idris Amir, bahwa Jokowi semakin diobok-obok, maka itu akan semakin membuat masyarakat bersimpati kepada beliau, dan itu bisa berpengaruh pada elektabilitas dan akseptabilitas Jokowi maupun secara tidak langsung kepada Pak Wapres atau Gibran. Sekali lagi terima kasih Pak Dir dan Pak Dokter. Nanti kita akan bertemu di lain sesi lagi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.